Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, oh, bitch go wiggy, oh. when I shoot, it's on mute. That bitch go. Pada proyek kali ini akan dijelaskan mengenai metode dan analisis vegetasi. Sebelum masuk kepada metode dan analisis vegetasi, kita harus mengetahui apa sih itu metode. Metode merupakan cara yang sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Metode bisa digunakan dalam berbagai bidang, contohnya itu seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, bahasa, dan lain-lain. Setelah mengetahui apa itu metode, kita harus mengetahui apa itu analisis vegetasi karena berkaitan. Analisis vegetasi merupakan metode yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sebaran berbagai macam spesies yang ada di dalam suatu area, yang biasanya dilakukan melalui pengamatan langsung dengan menggunakan membuat plot serta mengamati morfologi dan identifikasi serta vegetasi yang ada. Setelah kita mengetahui pengertian dari metode dan analisis vegetasi, maka dapat disimpulkan bahwa metode analisis vegetasi adalah metode yang digunakan untuk mengetahui sebaran dan keragaman spesies tumbuhan di suatu wilayah. Metode ini melibatkan pengamatan langsung, pembuatan plot, dan identifikasi vegetasi. Vegetasi memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis vegetasi, mendapatkan informasi kuantitatif tentang komposisi, struktur, dan fungsi vegetasi dalam ekosistem. Pada analisis dan vegetasi, terdapat struktur komunikasi tumbuhan yang terbagi menjadi dua, yaitu struktur horizontal dan struktur vertikal. Struktur horizontal mengacu pada variasi, kelimpahan, dan keanekaragaman spesies tumbuhan pada setiap kelas, diameter, atau tinggi. Sedangkan struktur vertikal mengacu pada pelapisan atau stratifikasi tajuk tumbuhan yang terbentuk oleh perbedaan tinggi dan bentuk pertumbuhan spesies. Pada vegetasi terdapat tingkat pertumbuhannya. Yang pertama itu tumbuhan bawah. Tumbuhan bawah ini merupakan tumbuhan penutup tanah selain semak dari pohon. Kemudian ada semak, permudaan pohon mulai dari kecambah sampai setinggi kecil dari 1,5 m. Kemudian tiga pancang, permudaan pohon yang tingginya besar dari 1,5 m sampai diameter kecil dari 10 meter. Kemudian ada tiang, permudaan pohon dengan diameter 10 sampai 20 cm. Yang terakhir ada pohon, tumbuhan berkayu dengan diameter 20 cm. Parameter vegetasi. Yang pertama, diameter setinggi dada. Yang kedua itu tinggi bebas cabang, dan tinggi total. Yang ketiga diameter tajuk bila diperlukan. Yang keempat kanopi cover yang biasanya digunakan untuk tumbuhan bawah. Pada analisis dan metode vegetasi terdapat teknik analisis vegetasi. Yang pertama itu metode dengan peta. 1. Metode plot kuadrat. Metode peta tunggal. Biasanya dilakukan pada habitat yang relatif sama dari segi topografi, pH tanah, dan kadar air. Untuk contoh, gambaran metode peta tunggal dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, metode peta ganda. Di dalam metode ini, pengambilan contoh vegetasi dilakukan dengan menggunakan banyak peta yang tersebar secara merata. Sebaiknya dilakukan penyebaran secara sistematis. Untuk contoh peta ganda dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, metode jalur. Metode ini merupakan paling efektif untuk mempelajari perubahan keadaan vegetasi menurut kondisi tanah, topografi, dan evaluasi. Untuk contoh gambar metode jalur dapat dilihat pada gambar berikut. Yang ketiga, metode garis berpeta. Metode ini merupakan modifikasi metode peta ganda dengan metode jalur dengan cara melompati satu atau lebih peta dalam jalur sehingga sepanjang garis terdapat peta-peta pada jarak tertentu yang sama. Untuk contoh metode garis berpeta dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu metode kombinasi. Dalam metode ini, risalah pohon dilakukan dengan metode jalur dan permudaan dengan metode garis berpeta atau bisa kita sebut dengan metode jalur gabungan antara garis berpeta dengan metode jalur. Untuk contoh metode kombinasi dapat dilihat dari gambar berikut. Untuk perhitungan parameter vegetasinya, dalam metode peta yang pertama dicari ialah kerapatan di mana jumlah individu dibagi dengan luas peta ukur. Kemudian yang dicari ialah kerapatan relatif. Perhitungannya kerapatan satu jenis dibagi dengan kerapatan seluruh jenis kemudian dikalikan dengan 100. Frekuensi jumlah peta dibagi sama jumlah seluruh peta.
Frekuensi relatif, frekuensi suatu jenis dibagi frekuensi seluruh jenis dikalikan 100. Dominasi, luas bidang dasar suatu jenis dibagi dengan luas peta ukur. Metode perpasangan acak adalah salah satu teknik analisis vegetasi tanpa peta contoh yang memanfaatkan pengukuran jarak antara dua individu tumbuhan yang dipilih secara acak dari titik-titik contoh. Metode ini digunakan untuk menghitung kerapatan, dominasi, frekuensi, dan indeks nilai penting suatu spesies. Untuk contoh gambar metode perpasangan acak dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk perhitungan parameter vegetasi, yang pertama dicari kerapatan suatu spesies. Rumusnya, kerapatan suatu spesies dikali kerapatan seluruh spesies dibagi dengan 100. Kemudian, kerapatan relatif suatu spesies, individu suatu spesies dibagi individu seluruh spesies dikalikan dengan 100%. Untuk kerapatan seluruh spesies, luasan areal dibagi 0,8 dikali jarak rata-rata antar pohon. Selanjutnya, perhitungan dominasi suatu spesies, yaitu kerapatan dikali rata-rata nilai dominasi dari spesies. Untuk dominasi relatif, rumusnya dominasi suatu spesies dibagi dominasi seluruh spesies dikali 100%. Untuk frekuensi suatu jenis, rumusnya titik yang ditentukan suatu spesies dibagi dengan total dominasi seluruh spesies dikalikan 100%. Untuk frekuensi relatif, nilai frekuensi suatu spesies dibagi total frekuensi seluruh jenis dikalikan 100%. Metode titik pusat kuadrat adalah salah satu metode analisis vegetasi tanpa peta contoh yang memanfaatkan pengukuran jarak antara individu tumbuhan atau jarak dari titik acak terhadap individu tumbuhan terdekat. Untuk contoh metode titik pusat kuadrat dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk perhitungan parameter vegetasi, yang pertama dicari ialah jarak rata-rata individu pohon ke titik pengukuran, di mana rumusnya D sama dengan D1 ditambah D2 ditambah Dn dibagi dengan N. Untuk kerapatan, unit area dibagi dengan D2. Untuk kerapatan relatif suatu jenis, rumusnya jumlah individu suatu jenis dibagi jumlah individu semua jenis kemudian dikalikan 100%. Untuk kerapatan suatu jenis, Ka sama dengan Kr dikali K dibagikan dengan 100. Untuk mencari dominasi, rumusnya dominasi suatu jenis D sama dengan Ka dikali dominasi rata-rata per jenis. Untuk dominasi relatif suatu jenis, Dr sama dengan D dibagi dominasi seluruh jenis dikalikan 100%. Untuk menghitung frekuensi suatu jenis, jumlah titik ditemukannya suatu jenis dibagi jumlah semua titik pengukuran. Frekuensi relatif, F dibagi frekuensi semua jenis. Metode titik sentuh. Metode ini menggunakan alat bantu berupa batang kawat atau kayu berlobang yang disentuhkan pada tumbuhan di bawah garis titik sentuh. Tumbuhan yang tersentuh oleh alat bantu dicatat jenisnya dan dihitung jumlah sentuhannya. Untuk metode titik sentuh dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk parameter vegetasinya, dominasi suatu jenis, sentuhan suatu jenis dibagi seluruh sentuhan dikali 100%. Untuk dominasi relatif suatu jenis, D dibagi dominasi seluruh jenis dikali 100%. Metode garis sentuh adalah metode yang digunakan untuk komunitas padang rumput dan semak belukar. Metode ini dilakukan dengan membuat garis intercept yang memotong garis kontur dan menghitung panjang garis yang bersentuhan dengan tumbuhan yang diamati. Untuk parameter vegetasi kerapatan suatu jenis, rumusnya unit area dibagi total panjang garis intercept. Untuk kerapatan relatif suatu jenis, rumusnya kerapatan suatu jenis dibagi kerapatan seluruh jenis dikalikan 100%. Untuk dominasi suatu jenis, rumusnya total panjang garis intercept suatu jenis dibagi total panjang garis intercept dikalikan 100%. Untuk dominasi relatif suatu jenis, total panjang garis intercept suatu jenis dibagi total panjang garis intercept semua jenis dikalikan 100%. Untuk frekuensi suatu jenis, rumusnya interval ditemukan atau suatu jenis dibagi semua interval transek. Untuk frekuensi relatif suatu jenis, frekuensi yang dipertimbangkan untuk suatu jenis dibagi total frekuensi yang dipertimbangkan untuk semua jenis dikalikan 100%. Metode meter Blitz merupakan metode yang menggunakan tongkat Bitterlich untuk mengukur kerapatan dan frekuensi pohon di suatu kawasan. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa luas pemapang pohon yang terlihat dari titik pengamatan berbanding lurus dengan luas permukaan daun. Untuk perhitungan parameter vegetasinya, ditentukan luas bidang dasarnya dengan rumus B sama dengan N bagi N dikali 2,3, di mana N merupakan banyaknya pohon dari jenis yang bersangkutan, N kecil banyaknya titik-titik pengamatan di mana suatu jenis itu ditemukan, 2,3 faktor bidang dasar untuk alat.
Hold up, where you,